Saya atas nama keluarga duka mendiang Diakon Hendriwati pada hari ini Jumat tanggal 26 Mei 2023 menyerahkan jenazah mendiang Diakon Hendriwati untuk disemayamkan di rumah duka dengan tata ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan Majelis Jemaat GKE Selat. Kami atas nama Majelis Jemaat GKE Selat yang dalam hal ini dilakukan oleh lingkungan pelayanan 7 menerima jenazah mendiang Diakon Hendriwati Jiruji untuk disemayamkan di rumah keluarga. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pembacaan singkat riwayat almarhum. Shalom. Saya mewakili keluarga membacakan daftar riwayat hidup Ibu Hendriwati. Ibu Hendriwati Jeruji lahir di Sepang Kota tanggal 18 Juli 1961. Anak dari Bapak Juni Ruji dan Ibu Nesia Ahad. Selanjutnya, pada tanggal 7 Februari 1976, Ibu Hendriwati menikah dengan Bapak Mulyadi Irandin BA. Dari pernikahan lahir 3 orang anak, 2 orang perempuan dan 1 laki-laki yang namanya Nana, anak pertama atau Nana Hermila, menikah dengan Francisco, dikaruniai 3 orang anak. Nama anak yang pertama Susanti AMD, kebidanan perempuan, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kelampangan Palangkaraya. Yang kedua Evadel, dan yang ketiga Mikael, laki-laki. Nama anak yang kedua yaitu Tirtawati, menikah dengan Stefanus Pugo Wicaksono, dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama yaitu Ade Jabu Wicaksono dan yang kedua Paul Wicaksono. Nama anak yang ketiga yaitu Adumori SE, bekerja sebagai karyawan Bank BNI 1946 cabang Palangkaraya. Adumuri SE menikah dengan Kristi SE. Kegiatan sosial. Yang pertama, Ibu Hendriwati Jeruji pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 melaksanakan tugas sebagai Ketua Unit Dharma Wanita dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Timpah di Timpah, Kabupaten Kapuas, karena mengikuti pelaksanaan tugas suami Mulyadi Irandin BA sebagai Camat Timpah, Kabupaten Kapuas pada saat itu. Yang kedua, Ibu Hendriwati Jeruji pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 kembali lagi mengemban tugas sebagai Ketua Unit Dharma Wanita dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kapuas Tengah di Pujon, Kabupaten Kapuas, karena mengikuti pelaksanaan tugas suami Mulyadi Irandin BA sebagai Camat Kapuas Tengah di Pujon, Kabupaten Kapuas. Yang ketiga, Ibu Hendriwati Jeruji pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 atau 1 periode sebagai anggota diakon di lingkungan pelayanan 7 Jemaat GKE Selat. Yang keempat, Ibu Hendriwati Jeruji pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 atau selama 6 tahun sebagai anggota Paduan Suara Jemaat GKE Selat Kuala Kapuas di bawah pimpinan Bapak GG Pahan. Riwayat sakit. Kronologis riwayat sakit mendiang Ibu Hendriwati
J. Ruji. Dari tanggal 29 April yang lalu, pada saat kami mengadakan ibadah keluarga, almarhumah sudah merasakan kurang sehat, tapi masih bisa dirawat di rumah dengan memberi obat-obatan, dan almarhum bisa sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Pada hari Senin malam, tanggal 15 Mei, almarhumah mengeluh sakit kepala dan pusing berputar-putar. Kemudian kami ukur tensinya dengan hasil tensi 222/220. Lalu kami mengajak almarhumah ke dokter, tetapi almarhumah menolak karena dikatakannya merasa baik-baik saja katanya. Sehingga kami memberikan obat penurun tekanan. Kemudian keesokan harinya pagi setelah memberi sarapan, kami ukur tekanannya lagi dengan hasil masih tinggi 220/217. Lalu kami memaksa mengantarnya berobat ke Poli Dalam Rumah Sakit Umum Kapuas. Setelah menjalani pemeriksaan, tensinya diukur dan dicek oleh dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian diberikan resep obat dan disarankan obat jalan dengan catatan untuk kontrol lagi dan check up darah lengkap 1 minggu kemudian, yaitu tanggal 22 Mei 2023. Pada hari Jumat malam tanggal 19 Mei 2023, almarhumah mengeluh sakit kepala dan pusing berputar-putar lagi, sehingga kami bawa ke IGD Rumah Sakit Umum Kapuas, tepatnya sekitar pukul 21.30 malam. Setelah menjalani pemeriksaan, tensi darahnya normal, sehingga dokter cuma menyarankan pulang atau beristirahat di rumah setelah disuntik dan kemudian diberi resep tambahan. Dan selanjutnya kami bawa pulang pada malam itu. Keesokan harinya, pagi tanggal 20 Mei, almarhumah masih kami rawat dan bisa makan bubur untuk sarapan. Dengan kondisi masih bisa berjalan dan berbicara walaupun dengan kata-kata singkat. Dan pada siang harinya, almarhumah mengalami penurunan kondisi fisiknya dan sempat merosot dan terduduk di lantai sisi ranjang. Kemudian kami berusaha memindahkan almarhumah ke ruang tengah dengan cara mengangkatnya bertiga karena almarhumah tidak bisa lagi bangun ataupun berdiri, tapi masih sadar dan bisa berbicara. Kemudian kami menghubungi mobil ambulan Balakar untuk membawanya ke IGD Rumah Sakit Umum Kapuas. Sampai di IGD, almarhumah menjalani pemeriksaan dan tarik darah check up lengkap dengan hasil tensi normal, tes darah, sedikit kenaikan gula dan trigliserid, dan ada sedikit gangguan jantung. Kemudian dokter memeriksa ulang dan memberi perintah angkat dan gerakan kaki atau tangan kiri dan kanan, dan masih bisa bergerak walaupun kadang-kadang responnya lambat. Sambil mengajak berbicara, dokter memanggil namanya, tapi tidak ada respon walaupun matanya masih terbuka. Kemudian dokter memberi keterangan kepada kami kemungkinan almarhumah mengalami kondisi afasia global, atau mungkin yang artinya penurunan kesadaran dan pikiran, sehingga disarankan untuk rawat inap. Sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut, dokter spesialis saraf yang baru visit atau baru kunjungan hari Senin katanya, tanggal 22 Mei. Hari Minggu tanggal 21 Mei pagi sampai tengah hari, almarhumah masih bisa berinteraksi dan kadang-kadang berbicara seperti mengigau.
Lalu kemudian sekitar pukul 14.00 siang, almarhumah semakin kurang kesadarannya. Walaupun seperti orang tidur, tapi sudah tidak bisa dibangunkan atau dipanggil-panggil, ditepuk, digerakkan badannya, sudah tidak ada reaksi. Kemudian Senin tanggal 22 Mei sore sekitar pukul 14.30 dokter spesialis saraf baru datang memeriksa. Tidak lama kemudian memberikan keterangan bahwa kemungkinan almarhumah mengalami penyumbatan pembuluh darah otak, sehingga dokter menyarankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dengan pilihan rujukan ke Rumah Sakit Umum Dr. Ansari Saleh Banjarmasin atau Rumah Sakit Umum Dr. Doris Silvanus Palangkaraya, dan ditunggu keputusannya sampai pukul 17.00 WIB. Setelah kami berembuk dan menghubungi keluarga di Palangkaraya, yang kebetulan juga ada seorang dokter juga, disarankan supaya kami membawa ke Palangkaraya saja, karena di sana di Rumah Sakit Dr. Silvanus peralatan juga lengkap dan lebih banyak keluarga yang nanti bisa membantu bergantian menjaga. Kemudian kami menunggu jawaban dari rujukan Dr. Doris Silvanus yang diperkirakan tidak sampai larut malam akan berangkat. Tetapi ternyata kami harus bermalam lagi di Rumah Sakit Umum Kapuas, dan diberitakan bahwa Rumah Sakit Umum Dr. Silvanus masih belum ada ruangan yang kosong. Kemudian hari Selasa tanggal 23 Mei pagi pukul 9.00, almarhumah akhirnya diberangkatkan dengan memakai ambulan RSUD Kapuas dan sampai di RSUD Doris Silvanus pada pukul 11 siang. Kemudian langsung mendapat penanganan, yaitu menjalani pemeriksaan CT scan, ronsen, dan cek darah lengkap. Dengan hasil CT scan baik, tidak ada kelainan atau gangguan. Kemudian tensi darah normal, serta hasil cek darah normal semua. Untuk hasil ronsen memperlihatkan adanya sedikit cairan di paru-paru. Kemudian dokter memberikan keterangan dari kondisi almarhum dan mendiagnosis bahwa almarhumah mengalami stroke yang langsung kena ke syaraf yang mengakibatkan penurunan kondisi secara drastis. Kemudian kurang lebih pada pukul 20.00 WIB, almarhumah mengalami gagal nafas dan sempat atau langsung diberi alat bantu pernapasan, dan pada pukul 23.00 kurang lebih pukul 22.48 almarhumah mengalami gagal jantung dan dinyatakan meninggal dunia. Demikian riwayat hidup singkat mendiang Ibu Hendriwati. Terima kasih. Ibu Bapak dan sidang jemaat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita Yesus Kristus, di mana telah memberikan kesempatan bagi kita bisa berkumpul di tempat ini. Salam, selamat pagi menjelang siang untuk kita pada pagi ini. Kita patut mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita semua, karena kita pada pagi menjelang siang ini boleh bersama-sama hadir
di tempat keluarga Bapak Penetua Mulyadi Randin dalam rangka kebaktian pemberangkatan saudara terkasih Diakon Hendriwati Jiruji pada siang hari ini. Dan kami dari Majelis Pekerja Harian Majelis Jemaat GKS. Hidup kita adalah ibarat perjalanan. Semua yang hidup di dunia ini akan menempuh jalan segala yang fana, yaitu kematian. Kita hidup hanya sekali. Umur kita pun terbatas. Tak bisa diulang atau diperpanjang. Karena itu sesungguhnya hidup ini sungguh berarti. Walaupun tidak selalu mudah, Tuhan akan menyertai perjalanan hidup ini sampai pada kesudahannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Dipersilakan kembali. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Telah tersedia bagi mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Ikut dikau saja Tuhan. 370. Pimpin jemaat 370. Ikut dikau saja. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dunia ini memang bukan tempat kediaman kekal. Sebagai orang-orang beriman,
kita berharap memperoleh tempat kediaman dan kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berangkat dari sini, mengantarkan saudara kita mendiang diakon Hendriwati Jiruji ke tempat pemakaman sambil menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, kita akan masuk dalam prosesi acara penghormatan.